Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa asdaqal hadiits kitabullah. Khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab salah satu usul 3 pondasi agama seputar masalah pertanyaan di alam kubur. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Baik, ini sesi yang ke-10 dari pembahasan buku ini. Tapi sudah kita lewati masalah yang pertama dari 3 kewajiban yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah dan beramal dengannya, yaitu tentang masalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Wa dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu rasula fa akhadnahu akhdaw wabila. Ini sudah kita bahas ya. Kata Syekh, semuanya Allah telah mencipta kita, memberikan rezeki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita sia-sia. Bahkan Allah utus kepada kita seorang Rasul. Maka siapa yang mentaati Rasul tersebut, maka dia masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadanya, maka dia masuk neraka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surah Al-Muzammil ya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aunu rasulah fa'akhadnahu akhdaw wabila. Lalu Fir'aun bermaksiat kepada Rasul tersebut, maka kami pun menyiksanya dengan siksaan yang sangat pedih. Ya. Yang sudah kita terangkan ya ayatnya. Jadi di sini diterangkan kepada kita ya, satu di antara hikmah diutusnya Rasul tersebut agar dia untuk ditaati. Ya. Ini bentuk dari perwujudan syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, nanti akan datang rinciannya di isi buku ini, penjelasan seputar masalah syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah di pembahasan rukun Islam. Misteri itu Nabi dan Rasul itu banyak ya, diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Satu di antaranya di sini ya, agar dia ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama ayatnya diterangkan di surah An-Nisa, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali agar dia
ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hikmah yang lain lagi. Nah, diterangkan juga di ayat ini, yaitu sebagai saksi. Ya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sebagai saksi atas kalian. Jadi Rasul itu menjadi saksi pada hari kiamat atas amalan yang diperbuat oleh umatnya. Ada hikmah yang lain lagi dari hikmah pengutusan Nabi dan Rasul, yaitu untuk mentahqiq tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu diterangkan di surah An-Nahl ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wa jtanibut taghut. Sungguh pasti dan pasti kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Misinya sama semuanya. An i'budullaha wa jtanibut taghut. Agar mereka memerintah umatnya untuk mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan menjauhi taghut, itu segala peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misi yang lain lagi yang diterangkan, para rasul diutus untuk memberikan kabar gembira dan sekaligus memberikan peringatan. Yaitu diterangkan di surah An-Nisa ya. Rusulan mubashshirina wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada lagi alasan hujjah bagi manusia ini di depan Allah pada hari kiamat setelah diutusnya para rasul tersebut. Jadi nanti pada hari kiamat tidak ada alasan ada orang yang tidak tahu agama, tidak belajar. Kenapa dia tidak belajar? Sudah ada rasul diutus, sudah ada kitab yang diturunkan oleh Allah. Ini pada setiap umat ada rasulnya, ya. Ada kitabnya, pedoman yang mereka jadikan sebagai apa? Ya, landasan kehidupan. Nah, dipahami ya? Ada para ulama yang mengajari manusia di setiap masa. Maka tidak ada alasan lagi pada hari kiamat seorang yang tidak mengenal agama ini, karena sudah diutus rasul tersebut kepada manusia. Kemudian dari hikmah yang lain lagi, dari hikmah diutusnya para rasul, yaitu untuk menegakkan hukum dengan keadilan di tengah manusia. Nah, ini diterangkan di surah An-Nisa ya. Litahkuma bainan nasi bima araka Allah. Agar engkau memberi hukum di antara manusia pada apa yang Allah wahyukan kepadamu. Ya, kemudian dari hikmah juga yang lainnya, dari hikmah pengutusan para rasul, ini diterangkan di surah Al-Jumu'ah ya. Ada beberapa hikmah di situ. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya. Dia Allah telah mengutus pada ummiyin, maksudnya orang Arab, dan seorang rasul dari mereka ya. Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, dan mengajari kepada mereka Alkitab dan hikmah. Padahal mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Ya. Masa jahiliyah. Dipahami ya? Baik. Ini hikmah-hikmah ya diutusnya para rasul.
terkhusus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang lain lagi diterangkan oleh para ulama sebagai rahmat untuk semesta alam. Ya, diterangkan di surah Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Untuk alam semesta. Ya. Diterangkan dalam hadis dari hikmah yang lain lagi di hadis riwayat Ahmad dan selainnya dari Abu Hurairah. Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus kecuali agar menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'anul Karim. Adalah Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Baik. Jadi dari hikmah-hikmah ya diutusnya para rasul di tengah manusia. Ya, sekarang kita masuk di masalah yang kedua. Kata Syekh rahimahullah taala, "Ats-tsaniyatu anna Allah la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Yang kedua dari kewajiban yang perlu dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah dan beramal dengannya, yaitu sesungguhnya Allah tidaklah ridha dipersyarikatkan bersamanya seorang pun dalam beribadah kepadanya. Tidak malaikat yang didekatkan dan juga tidak pula nabi yang diutus. Dalilnya firman Allah Ta'ala, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya masjid-masjid milik Allah. Maka jangan kalian berdoa, beribadah kepada seorang pun bersama Allah. Baik, di sini diterangkan kepada kita, ya di pembahasannya di belakang ya, di halaman 12, di pembahasan yang ke-7. Kebatilan kesyirikan dalam ibadah dan kebenaran tauhid untuk Allah. Ya, jadi kesyirikan itu adalah hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan sudah kita bahas ya di kitab-kitab sebelumnya. Apa itu makna syirik secara bahasa? Ada yang masih ingat? Ayo, syirik secara bahasa apa artinya? Penyetaraan. Itu kesyirikan ya. Kalau secara istilah apa? Syirik itu. Sering berulang ini pembahasan kesyirikan. Ayo. Ada makna umum, ada makna khusus. Kalau yang diterangkan di buku nanti akan datang ya pembahasan kesyirikan. Syirik itu adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu definisi Syekh rahimahullah taala. Itu definisi yang khusus. Di definisi itu dikhususkan pada kesyirikan dalam uluhiyah saja. Ya. Tapi ada kesyirikan yang lebih umum, yaitu penyetaraan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah dari rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Itu makna kesyirikan ya, disetarakan selain Allah dengan Allah ya. Pada perkara-perkara khusus milik Allah dari rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat ya. Nanti akan datang rinciannya di masalah-masalah berikutnya. Baik. Jadi dikatakan tadi oleh penulis, "Annallaha la yarda
ayusyraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Sesungguhnya Allah tidaklah ridho dipersyirikatkan bersamanya seorang pun dalam ibadahnya. Ya. Jadi Allah tidaklah ridho akan kekafiran, kesyirikan itu. Itu diterangkan di surah Az-Zumar ya, ayat yang ke-7. Wala yarda li ibadihil kufur wa in tashkuru yardahu lakum. Dan dia tidaklah ridho kekafiran untuk hambanya. Dan jika kalian bersyukur, maka Allah akan meridhoi kalian. Ya. Dipahami ya? Ini bahaya kesyirikan. Dari hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah kita bahas ya bahaya-bahaya kesyirikan. Hari masih ingat bahaya-bahaya kesyirikan? Banyak gitu. Ini diantaranya di sini. Kesyirikan itu adalah hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain dari bahaya kesyirikan apa? Yang ingat? Hah? Sebut saja. Banyak gitu. Ayo. Masih kuat suaranya? Tidak dengar. Ya, kesyirikan dapat menghancurkan apa? Amalan. Ya. Kalau syiriknya syirik apa? Syirik akbar, menghancurkan semua amalan. Kalau syiriknya syirik asghar, yang hancur pada amalan yang ada kesyirikan itu saja. Ya. Di salat misalnya, tapi dia ria di situ, maka yang hancur hanya salat yang dia ria di situ ya. Adapun amalan yang lain tidak. Tapi kalau syirik akbar, ini menghancurkan apa? Seluruh amalannya. Ya. Jangankan kita ya, Nabi saja diancam oleh Allah. Dan ini kata engkau berbuat kesyirikan akan terhapus seluruh amalanmu. Tapi yang lain lagi dari bahaya kesyirikan yang diingat apa? Ya, pelakunya kekal dalam neraka. Ya, itu diterangkan ya dalam ayat-ayat. Jika syiriknya syirik akbar, jelas seperti itu. Kalau syirik asghar, ya dia disiksa, pasti disiksa ya karena kesyirikan itu adalah dosa yang tidak diampuni. Kalau dia meninggal belum bertobat. Tapi dia tidak kekal dalam neraka kalau syiriknya syirik apa? Asghar. Apalagi dari bahaya kesyirikan? Ya, kesyirikan itu adalah dosa yang tidak diampuni. Tapi ada syaratnya. Tidak diampuni kalau apa? Hah? Kalau dia meninggal belum bertobat. Kalau dia bertobat sebelum meninggal dari kesyirikan, diampuni tidak? Hah? Diampuni oleh Allah. Iya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu Maha Pengampun seluruh dosa. Termasuk apa? Kesyirikan. Kalau dia bertobat sebelum meninggal. Nah, tadi kalau dia meninggal belum bertobat, nah itu yang tidak diampuni. Dosa kesyirikan itu. Ya. Apalagi dari bahaya kesyirikan? Diharamkan padanya apa? Surga. Ya. Baik. Ada ayat yang diterangkan ya. Faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar. Allah akan haramkan atasnya surga dan tempatnya adalah api neraka waliyadzubillah. Tapi ini bahaya-bahaya kesyirikan ya, banyak. Di sini Syekh terangkan di antaranya kesyirikan itu adalah sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. Dan juga makna ibadah sudah kita bahas ya di kitab-kitab sebelumnya. Ibadah secara bahasa dia bermakna merendahkan diri. Sesuatu yang rendah. Kalau ada jalan yang dikatakan thariqun mu'abbad, jalan yang diibadahi, maksudnya di situ jalan itu sering diinjak-injak oleh manusia. Ya. Itu istilahnya dalam bahasa Arab ya. Thariq mu'abbad. Jalan yang
diibadahi, maksudnya jalan yang sering diinjaki oleh orang. Itu ibadah secara bahasa. Ya, bermana yang rendah. Kalau secara istilah, ibadah itu diterangkan ya oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Nama yang melingkup setiap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, dari perkataan ataupun perbuatan, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ya. Ini ibadah ya. Jadi sebuah istilah ya, nama yang melingkup segala yang dicintai, diridhai oleh Allah. Jadi apa saja yang dicintai, diridhai oleh Allah, itu pasti namanya apa? Ibadah. Nah, tadi kesyirikan dikatakan Allah tidaklah ridho kepada kekafiran, kesyirikan. Berarti kesyirikan, kekafiran itu bukan apa? Bukan ibadah. Karena yang diridhai itu adalah lawan dari kesyirikan itu, yaitu at-tauhid. Ya. Apa cirinya sesuatu dicintai dan diridhai oleh Allah? Nah, cirinya itu kalau sesuatu itu diperintah atau dianjurkan. Itu ciri sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah ya, dipegang. Cara menilai sesuatu itu adalah ibadah jika padanya ada perintah atau anjuran. Salat misalnya kan? Ya. Salat tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an atau hadis. Salat adalah ibadah. Tapi salat dimaklumi dia adalah ibadah. Karena salat diperintahkan oleh Allah. Seperti itu ya. Kalau sudah diperintah, maka dia pasti dicintai dan diridhai oleh Allah. Nah, maka pasti dia ibadah. Pasti dia adalah apa? Ibadah. Itu caranya ya. Zakat, puasa, haji. Ya. Ada ayat-ayat hadis yang menunjukkan akan perintah dan kewajiban. Demikian pula yang sunnah dari amalan-amalan soleh. Ya. Ketika dianjurkan, maka itu juga dikatakan sebagai apa? Ibadah, karena dia dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu definisi ibadah. Sudah kita bahas ya. Dan ibadah itu ada berapa jenis? Hari masih ingat? Pembagian ibadah. Ada 5 jenis. Yang pertama apa? Ibadah hati. Yang kedua, ibadah lisan. Yang ketiga, ibadah anggota tubuh. Yang keempat, ibadah apa? Harta. Yang kelima, dari bentuk ibadah apa? Dia tinggalkan sesuatu karena Allah. Hal yang diharamkan dia tinggalkan karena Allah, itu dihitung sebagai apa? Ibadah juga. Jelas ya? Itu pembagian ibadah. Ibadah hati contohnya apa? Hah? Cinta kepada Allah, harapan, rasa takut, sabar, ridho. Banyak ya? Ibadah lisan. Contohnya apa? Hah? Zikir, membaca Al-Quran. Anggota tubuh, contohnya apa? Salat. Ibadah harta, contohnya apa? Hah? Sedekah, zakat, banyak. Dipahami ya? Baik. Jadi itu dari pembagian ibadah. Jadi ada yang bagi 5 seperti itu. Ada yang bagi 2. Ini tinjauan yang lain ya. Ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang apa? Yang sunnah. Luas cakupannya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Iya. Allah tidaklah ridho dipersyarikatkan bersamanya seorang pun dalam beribadah kepadanya, tidak malaikat yang didekatkan. Ya. Malaikat dimaklumi ya. Malakun itu mufrad dari kata malaikah.
Ya. Malaika itu kalau secara bahasanya dia bermakna ar-risalah, pengutusan. Baik. Itu malaikat artinya ya. Nah, walaupun secara istilah malaikat itu dimaklumi. Dia dari makhluk Allah yang dicipta dari apa? Cahaya. Ya, yang senantiasa taat pada perintah Allah. Tidak pernah bermaksiat dan tidak pernah capek dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para malaikat ya, dimaklumi. Tidak malaikat yang didekatkan. Ya. Malaikat yang paling dekat itu ada dalam adillah ya. Seperti misalnya malaikat yang memikul arsy. Ya. Ada 8 malaikat diterangkan dalam Al-Qur'an yang memikul apa? Arsy. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Ya. Dan ada 8 malaikat yang memikul arsy Rabbmu pada hari kiamat nanti. Ya. Dipikul ya oleh 8 malaikat. Itu malaikat yang didekatkan. Dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat Jibril. Ya. Ini malaikat yang paling afdal, yang paling utama, yang paling mulia. Ya, demikian pula malaikat-malaikat yang lainnya. Tidak boleh seorang dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada malaikat. Nah, karena kapan dia mencampur ibadahnya seperti itu, maka itu dikatakan apa? Kesyirikan. Tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabiyyun mursalun. Tidak pula nabi yang diutus. Ya. Nabi itu dari kata an-naba. Ya. Berita, khabar, pembawa berita. Nah, adapun secara istilah nabi itu artinya manusia dari anak cucu Adam yang diberikan risalah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diperintah untuk menyampaikan juga. Hanya biasanya kalau nabi itu diutus kepada kaum yang sudah sepakat dengannya. Ya. Beda dengan Rasul. Rasul manusia juga dari anak cucu Adam, diberikan syariat atau wahyu dari Allah, diperintah untuk menyampaikan, tapi kepada kaum yang kafir. Ya. Nabi Adam, dia ini apa? Nabi, Rasul, atau Nabi saja? Hah? Nabi Adam alaihissalam. Nabi dan Rasul atau Nabi saja? Hah? Nabi, bukan Rasul ya. Setelah Nabi Adam berlalu 10 generasi. Diutuslah Rasul yang pertama. Itu siapa? Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh ini Nabi dan Rasul. Bedanya apa? Nah, lihat di kaumnya tadi itu. Nabi Adam dimaklumi. Yang ikut sama beliau keluarganya. Sudah sepakat kan? Ya, kalau Nabi Nuh, ya, itu diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana dakwah beliau menghadapi kaum yang kafir. Ya, dipahami ya? Ya, Nabi Nuh ini Nabi dan Rasul. Baik. Itu Rasul yang pertama. Nabi Nuh alaihissalam. Baik. Jadi itu perbedaan ya antara Nabi dan Rasul. Sama-sama diperintah untuk menyampaikan wahyu, tapi pada kaumnya itu yang menjadi letak perbedaan. Dan jumlah para nabi itu lebih banyak ya daripada jumlah para rasul. Karena tidaklah seorang menjadi rasul kecuali dia sudah menjadi apa? Nabi dahulu kan? Ya, ada hanya nabi saja, tapi ada nabi dan rasul sekaligus. Jadi jumlah para nabi lebih banyak daripada jumlah para rasul. Yang ditahu itu kan dalam Al-Quran 25 ya. Itu bukan pembatasan. Nabi itu banyak sekali. Demikian pula para rasul. Jelas ya? Baik. Ada yang tidak dikabarkan kepada kita. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik, kata Allah.
Di antara mereka ada yang telah kami kisahkan pada Muhammad. Dan di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan. Ya. Jadi nabi yang diutus tidak boleh kita beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada nabi. Ya. Nabi yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad SAW. Ada ulul azmi, 5 nabi yang besar itu. Siapa itu? Nabi Muhammad. Yang kedua siapa? Dari yang paling awal, Nabi Nuh. Ya. Terus Nabi Ibrahim. Terus Nabi Musa. Yang terakhir Nabi Isa. Itu ulul azmi namanya ya. Ya. Jadi tidak boleh, walaupun dia Nabi Muhammad SAW, tidak boleh seorang dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada Nabi Muhammad. Ya. Apalagi selainnya ya. Ya. Orang-orang soleh, ya, jin-jin. Nah, maka ini lebih tidak diperbolehkan lagi. Karena itu merupakan apa? Kesyirikan. Itulah bentuk kesyirikan orang-orang terdahulu. Mereka beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, segera dari akhir majelis, insyaallah taala nanti kita baca ayatnya ya di sesi berikutnya. Tapi jika ada orang mau dimaafkan, kita akhir majelisnya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.